Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran tugas dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Perkenalkan, nama saya Febriansah Natali, SIKOM MIKOM. Saya seorang dosen yang berhombes di program studi D3 Periklanan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Ilmu Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 Periklanan, berada pada semester ganjil, yaitu semester 1 dengan bobot 3 SKS, 3 SKS teori, dan 0 SKS praktek. Deskripsi pada mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, proses, serta bentuk-bentuk komunikasi yang menjadi fondasi bagi praktik periklanan. Mahasiswa akan mempelajari definisi dan fungsi komunikasi, unsur dan model komunikasi, serta berbagai jenis komunikasi seperti komunikasi interpersonal, kelompok, massa, organisasi, dan antar budaya. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, etika komunikasi, serta penerapan komunikasi dalam konteks sosial, politik, dan pemasaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bersikap terbuka, dan berkomunikasi secara efektif sebagai bekal dalam menghadapi dunia profesional periklanan yang dinamis. Pada sistem pengajaran, saya menerapkan aspek delivery, interaction, dan assessment yang disingkat DIA. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa dan dapat membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri dan kelompok. Materi yang saya sajikan mengacu terhadap capaian pembelajaran. Pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini ada 4 aspek, yaitu pertama, aspek sikap terbagi, aspek keterampilan umum terbagi, aspek keterampilan khusus yaitu aspek pengetahuan terbagi. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 8 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi, termasuk pengertian, unsur, dan proses komunikasi. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan bentuk komunikasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami peran komunikasi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. CPMK keempat, mahasiswa mampu menguraikan model-model komunikasi dan penerapan dalam konteks periklanan. CPMK kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta etis dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. CPMK ke-6, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis terhadap fenomena komunikasi yang terjadi di masyarakat. CPMK ke-7, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, kooperatif dalam kelompok diskusi dan presentasi. CPMK ke-8, mahasiswa mampu menunjukkan kesadaran akan etika komunikasi dalam konteks akademik dan sosial. Dari CPMK tersebut, diturunkan menjadi 9 sub CPMK yang dibagi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari buku dan jurnal-jurnal saya sendiri sebagai referensi kebaharuan dalam memberikan materi pengajaran. Berikut referensinya. Baiklah, itu tadi aspek delivery yang saya terapkan. Kemudian, aspek selanjutnya adalah interaction. Interaction merupakan interaksi saya kepada mahasiswa, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di laboratorium untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya terapkan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning yang merupakan metode pembelajaran untuk mendidik mahasiswa lebih kreatif, aktif, mandiri, sesuai kemampuannya masing-masing. Adapun beberapa sistem Student Centered Learning ini yaitu dalam memberikan pengajaran mata kuliah ini, saya juga menggunakan platform LMS, portal e-kampus, di mana pada platform ini mahasiswa dapat melakukan presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Saya juga menggunakan WhatsApp group dengan mahasiswa untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran. Itulah metode interaction yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Assessment merupakan penilaian dengan pemberian tugas, yaitu tugas terstruktur yang telah direncanakan. Misalnya dari kuis, membahas artikel, menyelesaikan kasus, guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Dalam aspek penilaian, ada 6 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, absensi 5%, UTS 25%, UAS 35%, kuis 10%, tugas mandiri 10%, dan tugas kelompok 15%. Indikator penilaian tersebut disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu di pertemuan kuliah yang kedua gitu ya. Yang pertama kemarin kita sudah perkenalan ya, di minggu lalu kita sudah perkenalan. Saya juga sudah menyampaikan RPS di mata kuliah ini yang bisa teman lihat nanti seperti apa pembelajaran kita ke depan gitu ya. Nah, untuk yang sesi kedua ini gitu ya, di minggu kedua ini kita akan masuk materi yang pertama gitu ya. Materi yang pertama yaitu apa saja kita akan lihat. Nah, untuk topik bahasan gitu ya, di minggu kedua ini yaitu ada definisi ya, tujuan dan fungsi komunikasi gitu ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi termasuk pengertian, unsur, dan proses komunikasi. Untuk sub CPMK pertama, ya di minggu kedua ya, ini di pertemuan kita yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan urgensi mempelajari komunikasi, pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan proses komunikasi. Nah, kebetulan CPMK 1 dan sub CPMK 1 ini dipakai di pertemuan pertama kemarin, ya hari ini ya, pertemuan kedua, dan nanti di pertemuan ketiga. Gitu ya. Nah, jadi kita coba pisahkan materinya gitu. Nanti di pertemuan ketiga akan ada lagi nih tentang kayak proses gitu ya, tentang dan lain-lain lah gitu ya. Nah, apa itu komunikasi? Jadi sebelum kita membahas komunikasi itu seperti apa, saya mau bertanya dulu nih ke teman-teman. Apa itu komunikasi? Ada yang bisa tunjuk tangan? Sebutkan nama. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Dengan nama siapa? Nama saya Miftah. Ya. Apa itu komunikasi? Menurut saya komunikasi adalah bertukar pikiran antar sama manusia, Pak. Seperti apa? Bertukar pikiran antar sama manusia. Bertukar pikiran antar sesama manusia. Ya. Oke, boleh. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, siapa dengan? Nama saya Johan Pak. Ya. Seperti apa? Gimana? Saya komunikasi itu pertukaran informasi Pak. Pertukaran informasi. Nah, tidak jauh berbeda nih dengan Miftah nih ya. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi? Oke, dengan Ika ya. Oke, ini saya sering ketemu kayaknya. Ya, silakan. Gimana Ika? Saya komunikasi itu interaksi. Interaksi. Oke, interaksi. Tadi pertukaran informasi. Oke, kita lihat ya. Seperti apa sih itu komunikasi?
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ya, atau informasi yang antar individu atau kelompok sehingga pesan disampaikan dapat dipahami. Ada yang paham nggak di sini maksudnya apa? Jadi ada apa di sini? Ada apa? Proses? Ada penyampaian pesan. Oke. Apalagi? Pertukar informasi. Nah, pertukaran informasi antara individu dengan atau kelompok gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Nah, pesan yang disampaikan dapat dipahami. Gimana caranya pesan itu bisa dipahami, persepsinya sama, sehingga komunikasinya efektif, gitu ya. Bukan sekadar menyampaikan pesan doang ya Pak? Betul, tidak hanya sekedar menyampaikan pesan saja. Oke. Nah, ini ada beberapa definisi komunikasi. Ya, yang pertama, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Nah, ini menurut Astrid ya. Nah, yang kedua, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Ya. Yang ketiga, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Nah, ini menurut Davis, gitu ya. Tadi menurut Robin. Yang keempat, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain. Yang kelima, komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses sosial. Nah, dari kelima ini, ya, teman-teman lihat, gitu ya, hampir sama. Ya, apa hampir samanya? Intinya di kelima Ya. element tersebut itu Mm-mm. bahwa dijelaskan bahwa komunikasi itu sebuah kegiatan untuk menyampaikan pesan Nah. informasi Ya, betul ya. dan pikiran. Hampir sama nih, di sini kayak ada pengoperan lambang gitu ya, simbol yang mengandung arti makna ya. Terus di sini ada kegiatan perilaku yang menyampaikan pesan ya. Gitu ya. Lalu di sini ada pemindahan informasi ya. Lalu di sini ada mengadakan apa nih? Berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain. Persamaan itu apa? Persepsi ya dan lain-lain. Lalu yang kelima proses sosial. Nah, di sini komunikasi bagian dari proses sosial katanya. Gitu ya, karena kita berbicara, karena itu udah aktivitas sosial gitu ya. Oke. Unsur-unsur komunikasi ya. Unsur-unsur komunikasi yang pertama adalah sumber. Dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan ya, untuk apa? Memperkuat pesan itu sendiri. Kalau kita lapar, ya kan? Sumbernya apa tuh? Makanan. Salah dong. Ya lapar ini sumbernya. Rasa lapar itu membuat kita, oke, saya ingin makan. Gitu ya. Komunikator yang kedua ya. Komunikator adalah individu kelompok yang menginisiasi pesan atau informasi. Dia yang menyampaikan pesan. Komunikator ya. Ini komunikator. Ya. Komunikator ya. Jadi komunikator yang mau menyampaikan pesan. Nah, di saat dia tadi lapar, dia ingin berbicara kepada ibunya. Misalnya saya nih, "Mah, mau makan." Gitu ya. Oke ya. Nah, itu komunikatornya ya. Saya yang menyampaikan pesan nih. Kalau saya misalnya lapar, terus saya mau ngomong ke ibu saya, "Mah, Feby lapar nih." Gitu ya. Nah, yang tadi kalimat disampaikan adalah apa? Pesannya. Gitu. Berikutnya saluran komunikasi atau media. Saluran komunikasi atau media ini adalah suatu alat ya yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Entah mungkin via handphone atau mungkin lewat tulisan atau apapun, tergantung bagaimana aktivitas komunikasi tersebut. Lalu berikutnya komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Nah, ini komunikan. Jadi komunikan itu apa tuh? Bisa kalau dari pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator? Yang menerima pesan, gitu ya. Yang terakhir adalah efek. Hasil akhir dari suatu komunikasi, ya, yaitu sikap tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini dampaknya nih, efek ini. Jadi kita ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini formula Laswell, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Mungkin bisa dilihat dulu apa saja. Ada who, says what, in which channel, to whom, with what, effect. Ya, who itu siapa tadi? Komunikator ya. Oke, masih dengan unsur-unsur komunikasi masih sama tadi ya. Lalu says what ini apa? Pesan.
In which channel? Media. Media. Oke. To whom? Komunikan. Komunikan. With what effect? Nah, efeknya gitu ya. Ini efek. Jadi ini hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi tadi yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, ini yang sangat menarik nih. Kita harus diskusi ya. Di sini tadi ada berapa? 1 ya. Unsur komunikasi ya. Kita ngomong unsur komunikasi ya. Ini 2. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Tunggu, pesannya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama feedback nih. Jadi gini, ini sebelum kenapa saya tulis 6 kan kalau sumbernya memang awalnya, tapi ini unsur utamanya adalah komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan feedback. Nah, kalau encoding ini proses, gitu ya. Encoding ini proses bagaimana komunikator itu mengemas pesannya, gitu ya, mengemas pesannya supaya pesan itu bisa tersampaikan dengan baik ke arah komunikan. Nah, decoding ini lebih proses bagaimana dia menerima pesan, gitu, dengan bahasanya dia, dengan bahasanya dari komunikator tuh komunikan bisa nggak menangkap itu. Gitu ya. Nah, itulah barulah munculnya feedback. Sebenarnya feedback ini unsur komunikasi, unsur komunikasi juga, tetapi dia sebuah proses juga. Tapi proses apa? Proses pesan itu balik kembali lagi ke komunikator. Nah, kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan feedback. Ada 6. Jika saya minta jadi 3. Nah, jika saya minta jadi 3, hilangkan yang 3. Kira-kira apa saja? Yang dihilangkan. Ya, yang dihilangkan. Misalnya kan ada komunikator, pesan, terus media, komunikan, efek, dan feedback. Ya, ayo, bisa nggak ada yang tunjuk tangan? Silakan. Kalau misalnya ternyata harus ada efek, feedback, dan komunikator. Atau cuman pesan, media, dan feedback. Silakan. Ada yang mau tunjuk tangan? Bisa. Ini dari 6 ini, kalau saya hilangkan 3, mana yang 3 masih bertahan? Komunikator, pesan sama komunikan. Komunikator, pesan, sama komunikan. Oke, ada lagi yang lain? Komunikator, pesan, sama media. Komunikator, pesan, sama media. Oke, ada lagi yang lain? Komunikator, komunikan, sama feedback. Komunikator, komunikan, sama feedback. Oke, dari wow dulu deh. Tadi apa? Komunikator, pesan sama komunikan. Nah, kenapa tuh masih ada komunikator, pesan, sama komunikan? Kenapa 3 yang lain harus hilang tuh? Boleh hilang gitu ya, nggak harus hilang ya, boleh hilang. Karena dalam proses komunikasi kita kan harus ada komunikator. Komunikator itu menyampaikan pesan dan pesannya harus tersampaikan ke komunikan. Kalau misalnya komunikan hilang, pesannya disampaikan kemana kan? Oh ya, oke. Ya, ntar kita bahas lagi. Dengan siapa? Nah, Haikal. Coba, tadi kenapa? Saya mau nanya lagi, Pak. Ah. Kalau komunikasi itu bisa satu arah nggak sih, Pak? Bisa dong, bisa satu arah. Berarti kalau misalkan Mm-mm. komunikator kan pasti harus ada kan. Ya. Terus kalau pesan juga pasti harus ada. Betul. Apa lagi? Kalau misalkan satu arah, kagak bisa deh. Lebih masuk ke kata sih sebenarnya. Oke, coba dari Miftah gimana tadi? Kan komunikator itu menyampaikan pesan, dan pasti harus ada komunikan. Nah, kan ini komunikasi itu 2 arah. Jadi harus ada feedback lagi ke komunikatornya. Apakah pesan yang disampaikan itu sudah tersampaikan ke komunikan, dan komunikan bisa mengasih feedback ke komunikator. Jadi Oke, jadi Miftah tadi komunikator, komunikan, sama feedback. Kalau pesannya nggak ada, gimana tuh? terus lu ngedip-ngedip mata dong. Ayo, gimana? Nggak bisa. Oke. Nah, yang harus ada pertama adalah siapa kira-kira? Komunikator. Mengapa harus ada? Kan? Iya, ada pesan. Iya, oke. Ya, ini kita tetap masih ngomongnya komunikasi ya. Kita ngomongnya komunikasi. Oke, yang pertama komunikator. Oke, ini ya wajib ya. Ini udah saya buletin deh ya. Oke, hilangin dulu deh. Yang pertama wajib ada komunikator. Yang kedua apa lagi? Kira-kira? Pesan, betul. Ya. Kalau tidak ada pesan, tidak ada komunikasi. Satu lagi. Ayo. Komunikan? Komunikan. Oke, betul, komunikan. Jadi
Kalau jika kita hilangkan 3 tadi dari 6 unsur tadi adalah komunikator, pesan, dan komunikan. Oke, itu tinggal 3 nih. Sekarang saya minta jadi 1 aja. Kira-kira, saya minta jadi 1. Ini kan masih ada komunikator, pesan, sama ada komunikan nih. Dari 3 ini, kalau saya minta jadi 1 apa? Tinggal. Komunikator. Pesan. Komunikator, Pesan. pesan. Ayo, yang lain. Ayo. Komunikator. Nggak apa-apa. Kan kita belajar sini kan komunikator. Oke. Pesan. Oke, yang paling harus wajib ada dari inti komunikasi adalah ini. Pesan. Kan pesan itu komunikasi. Jika tidak ada pesan, tidak ada namanya. Tadi saya udah sempat ngomong kan tadi, jika tidak ada pesan, maka tidak ada komunikasi. Gitu ya. Oke. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, pengertian komunikasi secara sederhana dan mudah diingatnya. Ini versi saya sih sebenarnya ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya dari buku-buku yang sudah ada ya, dari RPS yang sudah saya kasihkan ya. Jadi secara sederhana dan mudah diingat adalah penyampaian pesan dari komunikator gitu ya ke komunikan melalui sebuah media atau channel sehingga menimbulkan atau memunculkan efek dan feedback. Gitu ya. Nah, inilah pengertian komunikasi secara sederhana dan mudah diingat. Ini teman-teman harus ingat di luar kepala sampai teman-teman skripsi nanti. Ya, skripsi KTI gitu ya. Ini kan teman-teman kalau di D3 KTI ya, kalau di S1 skripsi. Nah, ini karena teman-teman D3 perikanan sampai KTI nanti, sampai tugas akhir nanti, teman-teman harus hafal di luar otak ini. Jangan sampai nanti ditanya penguji kok komunikasi itu apa sih gitu, kok nggak tahu gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya adalah tentang tujuan komunikasi. Gitu ya. Tujuan komunikasi yang pertama adalah mengubah sikap. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Ya, coba kasih contoh dulunya aja deh. Gimana kira-kira? Ya, silakan. Johan ya? Ya, silakan. Mungkin contohnya iklan layanan masyarakat, Pak. Ya, bagaimana tuh? Misalnya kayak ada iklan tentang bahayanya merokok. Ketika para perokok melihat iklan itu, mereka mengubah sikap mereka tadinya merokok jadi nggak merokok. Ya, betul. Oke, terima kasih Johan. Betul ya. Jadi tadi contoh salah satu contoh dengan adanya iklan layanan masyarakat yang dilarang merokok gitu kan. Karena iklannya wah ini sangat pesannya isinya memang menyampaikan bagaimana bahaya rokok dan lain-lain, akhirnya membuat si seseorang yang merokok tadi menjadi tidak perokok, tapi mungkin belum tentu langsung berhenti kali ya. Jadi mungkin perlahan-lahan dikurangi mungkin ngerokoknya. Nah, akhirnya nanti lama-lama berhenti gitu kan. Nah, itu salah satu mengubah sikap. Oke, kedua menciptakan pemahaman. Mengubah persepsi. Kira-kira apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau menciptakan pemahaman itu kayak misalnya gampang aja kita kan. Ya. Menciptakan pemahaman yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Nah, betul ya. Jadi tahu tadi komunikasi mikirnya cuman pertukaran informasi doang misalnya. Mikirnya cuman ngobrol, bicara, akhirnya sekarang jadi tahu komunikasi itu apa ya. Jadi kita bisa merubah pemikiran teman-teman gitu ya, pemahaman teman-teman dan persepsi teman-teman juga gitu kan. Nah, yang terakhir mengubah perilaku. Ada bisa kasih contoh? Mungkin mirip kali ya Pak, kayak mengubah sikap. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh dari yang contohnya tadi Johan tentang iklan bahaya rokok. Kan setelah misalnya perokok melihat iklan tersebut kan mereka akan mengubah nih mereka yang tadinya merokok menjadi mungkin nggak langsung berhenti, tapi ada kayak keinginan dikurangi apa akhirnya mereka berhenti merokok. Itu perilakunya bisa berubah. Oke, terima kasih. Ya, betul. Memang mengubah sikap dan perilaku ini tidak jauh berbeda ya, beririsan mereka. Seperti yang dikatakan Miftah, itu betul. Jadi bisa merubah pelan-pelan sehingga nanti perilaku merokoknya berkurang. Tapi tidak hanya itu saja ya, banyak ya. Misalnya ada seorang anak kecil bandel gitu kan, ibunya bilangin jangan kayak begini anak gitu, nanti begini sehingga nanti anaknya mengikuti orang tuanya gitu kan, karena pengaruh orang tua kan begitu kuat kan. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama to inform, untuk menginformasikan, to educate, to persuade, dan to entertain ya. Nah, teman-teman bisa baca ya, to inform, to educate, to persuade, dan to entertain. Oke, baik. Tadi karena ada PowerPoint-nya bermasalah, jadi izin saya tidak show full ya di layarnya ya. Jadi yang pertama fungsi komunikasi ada to inform ya. Ini saya mencantumkan alat informasi. Ini kalau fungsi komunikasi itu lebih ke alat gitu ya. Apa nih? Ini
yang saya tebalkan ya, yang saya bold, proses penyebaran informasi ya. Gitu ya. Jadi sebagai alat penyebaran informasi. Gitu. Oke, yang kedua adalah to educate, alat edukasi. Apa? Alat untuk memberikan pengetahuan baru. To persuade ya. Apa? Alat pengaruh ya. Di sini proses komunikasi dapat merubah pikiran ya. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan proses komunikasi dapat merubah pikiran, sikap dan perilaku orang lain. Jadi di sini menegaskan fungsi komunikasi itu apa? Sebagai alat pengaruh, membujuk gitu ya. Lalu to entertain, alat hiburan. Apa? Dia sebagai alat untuk memberikan hiburan bagi khalayak. Nah, jadi ini fungsi komunikasi ini sebagai alat untuk bagaimana bisa merubah tadi ke arah tujuan tadi. Arah tujuan komunikasi tadi. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulan. Kita sudah masuk terakhir kesimpulan. Komunikasi mengandung pengertian. Yang pertama, komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang memiliki makna atau pesan. Ya. Yang kedua, dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, perubahan pikiran, sikap, dan perilaku. Ada lagi nggak teman-teman yang mau menyampaikan? Kira-kira kesimpulan yang tadi teman-teman lihat dari materi yang sudah disampaikan. Ada yang bisa mau mungkin menambahkan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan tuh komunikasi itu apa aja sih gitu? Oke, cukup. Oh, padahal banyak loh kalau mau bahas kesimpulannya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mengetahui lah ya segala macam terkait dengan tadi definisi komunikasi, tujuan komunikasi, dan fungsi komunikasi. Oke. Nah, untuk biar tadi kan saya di PowerPoint yang sebelumnya, coba PowerPoint sebelumnya Pak di awal, terus, nah, untuk biar saya mengetahui teman-teman ini sudah mampu bisa menjelaskan konsep dasarnya gitu ya, komunikasi baik pengertian, tadi tujuan dan fungsi, maka saya harus memberikan tugas untuk menilai sejauh apa teman-teman mengetahui materi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Gitu ya. Tugasnya seperti apa? Coba kita lihat lagi ke ujung. Nah, tugasnya adalah jawablah soal pilihan ganda melalui G-form yang akan nanti saya kirimkan ke grup WA, ya, ke grup WhatsApp. Nanti teman-teman mengisi pilihan ganda tersebut. Nah, petunjuk tugasnya pertama, bacalah setiap soal dengan teliti, ya. Yang kedua, pilihlah jawaban yang paling tepat, ya. Yang ketiga, jawaban dikumpulkan melalui Google Form paling lambat pukul 23.59 nanti malam. Gitu ya. Kalau 00 udah beda hari. Nah, oke, udah beda hari. Lalu yang terakhir, pastikan mengisi data diri dengan lengkap, nama, NIM, kelas sebelum mengerjakan soal. Dan catatannya dikerjakan secara mandiri. Jawaban hanya dapat dikirim sekali, pastikan sudah yakin sebelum submit. Gitu ya. Jadi tugasnya mohon dikerjakan, nanti dikirim paling lambat sampai 23.59. Dan kalau lewat dari itu tidak akan ada nilainya. Karena setiap pertemuan sesi saya akan selalu kasih tugas, karena nanti saya akan hitung capaian pembelajaran setiap di sesi minggunya. Gitu. Oke. Sudah cukup? Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami ya semuanya ya. Dan sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semua bisa materi-materi yang sudah disampaikan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Baik. Kalau gitu saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Ya, siap. Terima kasih. Kalau mau ini silakan boleh pulang. Oke, demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTPT Serdosmart tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait proses pengajaran yang saya terapkan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.